Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkasana, nomor NIM 18720-712 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari makalah saya dalam mata kuliah Sosial Media yang diampu oleh Bapak dosen Joni Tesmanto, Sarjana Sosial Magister Manajemen, yang berjudul tentang aspek hukum dan analisa sosial media. 1. Hukum dan etika sosial media. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberscape law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Kemudian ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan undang-undang keberadaan. Undang-undang ITE ini memang diperlukan dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat. Namun dengan segala fungsi dan tujuan diundangkannya Undang-Undang ITE, masih terdapat persoalan-persoalan dalam isinya. Sejak Undang-Undang ITE disahkan, kasus-kasus pidana penghinaan yang melibatkan penggunaan internet di Indonesia mulai naik secara signifikan. Kemudian etika sosial media. Berikut ini adalah beberapa hal penting etika dalam menggunakan jejaring sosial. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ketiga, periksa kebenaran berita tersebut sebelum di-share ke media sosial kita. Kemudian yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Jadi kita minimalisir istilah plagiat, hasil karya orang lain, kemudian kita tiru. Kemudian jangan terlalu mengumbar informasi pribadi kita. Yang kedua, efektivitas sosial media. Pada era digital, efektivitas dalam menggunakan sosial media marketing di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Sosial media marketing memberi manfaat besar dalam meningkatkan brand awareness. Kalau pada beberapa tahun silam, televisi merupakan menjadi media atau sarana yang dinilai cukup efektif untuk melakukan iklan maupun mempromosikan suatu produk atau jasa. Tetapi semenjak hadirnya sosial media dan berkembangnya internet di Indonesia yang semakin tumbuh pesat di kehidupan masyarakat Indonesia ini, maka menggunakan televisi sebagai media untuk beriklan saat ini posisinya mungkin sedikit tergeser. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi agensi iklan di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi yang mulai tumbuh pesat. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan campaign menggunakan sosial media marketing di Indonesia juga relatif lebih murah dibandingkan harus menggunakan media tradisional. Nah, berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar sosial media di marketing yang dilakukan dapat berhasil. Yang pertama, usahakan untuk tetap fokus terhadap konsumen mana yang akan menjadi target pasar kita. Kedua, upayakan untuk tetap menjadi up to date terhadap informasi-informasi baru yang ada kaitannya dengan produk kita. Kemudian jadikanlah sosial media tempat yang atraktif dan juga berkomunikatif terhadap konsumen. Jadikanlah konsumen maupun followers secara langsung untuk sebagai sahabat. Kemudian libatkanlah konsumen maupun followers kita secara langsung untuk berinteraksi dengan cara melakukan games atau quiz secara online. Kemudian maka memberikan sedikit
penghargaan atau sedikit hadiah kecil-kecil itu akan menarik perhatian para konsumen atau pengguna sosial media yang lain untuk bergabung dan mengikuti akun sosial media kita. Kemudian buatlah konten yang ditampilkan menarik, perhatian audiens, dan juga kreatif. Gunakanlah hashtag yang saat ini dapat dikatakan cukup efektif untuk melakukan iklan produk atau jasa melalui sosial media. 3. Manajemen program sosial media. Pada intinya, sosial media manajemen adalah penggunaan berbagai tools, software maupun layanan yang mampu membantu para pebisnis dalam membagikan konten bisnisnya di media sosial. Nah, beberapa hal yang bisa dikategorikan dalam kegiatan sosial media manajemen adalah menjadwalkannya, waktu posting di media sosial, kemudian melakukan interaksi dengan target audiens, sampai mengelola respon di media sosial secara tepat. Kemudian sebagian besar pebisnis masih belum banyak menyadari betapa pentingnya sosial media manajemen. Tujuan utamanya dari adanya kegiatan sosial media manajemen adalah untuk mempresentasikan bisnis lewat media sosial. Karena manfaat dari manajemen program sosial media tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu meningkatkan brand awareness. Kemudian yang kedua, media promosi, informasi, dan berita yang paling praktis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penjualan pastinya. Yang keempat, memperkenalkan perusahaan secara luas. Kelima, menunjukkan kualitas dan jati diri perusahaan. Kemudian macam-macam tools manajemennya, yaitu ada Hootsuite. Ini bisa dimenjadwalkannya setiap postingan, membalas pesan, dan juga mengetahui jumlah traffic di media sosial. Yang kedua adalah Buffer. Buffer adalah salah satu tools sosial media manajemen yang sangat mudah untuk digunakan dalam menjadwalkan konten di media sosial bisnis kita. Kemudian Social.om adalah tools sosial manajemen yang bisa meningkatkan performa media sosial kita. Terdapat banyak sekali layanan seperti melacak kata kunci, auto follow secara otomatis, dan berbagai layanan lainnya. Kemudian yang keempat ada Tweepy. Ini dalam akun Twitter bisnis biasanya dapat meningkatkan jumlah follower Twitter dan mengelola para follower tersebut dengan mudah. Kemudian yang kelima adalah Social Grow, menyajikan data dan analisa yang sifatnya komprehensif, sehingga mudah untuk meningkatkan penjualan, pendapatan, atau mempromosikan berbagai ide Anda di Twitter. Yang keenam adalah Crew Booster, melihat tingkat efektivitas kampanye media sosial melalui berbagai dashboard yang intuitif dan dibuat dengan baik. Yang terakhir adalah BuzzSumo. Ini mampu memberikan data terkait topik yang saat ini sedang tren di seluruh channel media sosial. Ada fitur tambahan operator pencarian kata kunci pada tingkat yang lebih lanjut. Kemudian ada filter jenis konten, informasi backlink untuk website, dan fitur pemasaran untuk para influencer. Yang keempat ada analisa dan evaluasi media sosial. Nah, social media monitoring adalah sebuah metode analisa yang melihat berbagai macam respon dan opini pengguna terhadap tokoh, organisasi, dan merek dengan menarik data yang didapat dari semua jenis sosial media. Serta evaluasi adalah sebuah analisa yang dilakukan untuk memperbaiki sosial media monitoring yang telah dilakukan. Kemudian social media monitoring juga bisa digunakan untuk meneliti sebuah sikap konsumen yang sangat berbeda-beda dalam menentukan minat beli suatu produk. Jadi social media monitoring mampu menganalisa seberapa banyak minat seorang konsumen dalam menilai suatu produk perusahaan itu sendiri. Kemudian social media monitoring turut berpartisipasi dalam menentukan maju dan tidaknya sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak menggunakan sosial media monitoring, maka bisa dikatakan sebuah perusahaan menjadi ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang saat ini dan akan terus tertinggal seperti inovasi, kreativitas, dan pengetahuan tentang pasar global yang kian maju teknologinya. Jadi, evaluasi adalah sebuah sarana yang dilakukan setelah proses sosial media monitoring. Dilakukan dengan mengetahui apakah penilaian konsumen
positif atau negatif melalui media sosial yang sedang tren saat ini. Evaluasi juga bisa dikatakan pembenahan sebuah produk yang sudah beredar di masyarakat dengan menambah inovasi-inovasi terbaru yang lebih baik dan termutakhir, yang kemudian mampu bermanfaat bagi konsumen sebelumnya. Kemudian tujuan evaluasi mengkaji apakah kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang muncul agar dapat diatasi dengan mempertimbangkan apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sesuai untuk mencapai tujuan program, evaluasi, efektivitas, dan cost effectiveness. Kaitan monitoring dan evaluasi adalah evaluasi merupakan lanjutan kegiatan monitoring yang digunakan untuk pelaksanaan program. Nah, contohnya social media analytics tools-nya itu ada Zoom, Google Analytics, Iconnosquare, dan Facebook Insight. Oke, cukup sekian materi presentasi dari saya. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.